Selamat sore, perkenalkan saya Aridi Ciputra. Pada kesempatan kali ini saya mau mempresentasikan hasil laporan kerja dari penelitian saya, yaitu pemanfaatan bisnis intelligence untuk analisis kecukupan area parkir pengguna jasa pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai TPB Batam. Kemudian latar belakangnya, fasilitas parkir ini, kenapa saya mengambil topik ini, karena ini sangat berhubungan dengan tupoksi saya dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari, dan elemen ini merupakan pendukung krusial yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai TPB Batam. Kemudian kita akan fokus kepada menjelaskan tentang sumber data yang diperoleh, definisi yang digunakan dari sumber materi, dan referensi yang digunakan di daftar pustaka. Namun kita akan juga menjelaskan hasil-hasil dari makalah yang telah kita buat. Kemudian fokus dan tujuan. Penelitian ini berfokus pada 3 tujuan utama. Yang pertama, penerapan BI, yaitu menguji bagaimana teknologi business intelligence mampu mengolah data mentah menjadi informasi pengelolaan fasilitas yang bernilai strategis. Kedua, analisis okupansi, menghitung secara real tingkat pemanfaatan area parkir demi menemukan akar masalah penumpukan. Ketiga, kualitas layanan, memberikan rekomendasi konkret untuk mendongkrak kenyamanan pada para pengguna jasa. Konsep bisnis intelligence dan definisi literatur. Secara konseptual, bisnis intelligence atau BI adalah sistem terintegrasi yang menggabungkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data operasional. Dalam kajian ini, saya mengadopsi definisi teknis dari dua sumber materi terkemuka, yaitu Oracle 2024 menjelaskan bahwa Business Intelligence merupakan kumpulan strategi dan teknologi yang berfungsi mengubah data mentah operasional menjadi wawasan bisnis yang bermakna demi mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, Microsoft Power Business Intelligence Documentation 2024 menekankan konsep Business Intelligence sebagai pemanfaatan alat analisis berbasis teknologi untuk menyajikan data dalam bentuk laporan interaktif dan dashboard visual yang mudah dipahami oleh pihak manajemen. Kedua literatur ini menjadi landasan dasar kita dalam merancang visualisasi kondisi parkir di kantor. Data pengamatan parkir atau sumber datanya. Data yang saya gunakan sepenuhnya adalah data primer yang diperoleh langsung melalui metode observasi dan pencatatan volume kendaraan secara berkala selama periode 1 bulan penuh. Dari pencatatan fisik tersebut diperoleh 3 indikator kapasitas utama. Kapasitas parkir tersedia di lapangan adalah 100 slot kendaraan. Kemudian rata-rata kendaraan pada jam normal adalah 70 kendaraan, sedangkan pada jam sibuk volume melonjak hingga 130 kendaraan. Tercatat bahwa jam sibuk ini selalu terjadi pada pukul 1 sampai jam 3, yaitu durasi puncak di mana pengguna jasa berdatangan untuk konsultasi, mengurus dokumen, dan menyelesaikan administrasi kepabeanan. Dalam kondisi jam normal, melalui rumus analisis business intelligence, kita melihat tingkat okupansi pada jam normal dengan volume 70 kendaraan dari 100 slot kendaraan. Rasio okupansi berada di angka 70%. Pada kondisi ini, status parkir dinyatakan aman dan lancar karena ruang yang tersisa masih mampu menampung, memberikan sirkulasi pergerakan kendaraan yang nyaman bagi pengguna jasa. Kemudian kondisi jam sibuk, ini sebaliknya. Kondisi berbalik drastis saat kita meninjau jam sibuk pukul 1 sampai 3.
Volume yang mencapai 130 kendaraan di atas kapasitas 100 slot mendongkrak rasio okupansi hingga 130%. Secara sistemis, status ini adalah over capacity atau kritis. Kita mengalami defisit atau kekurangan sebanyak 30 slot parkir setiap harinya, yang memicu utama kemacetan di area internal kantor. Kemudian komparasi slot versus kendaraan. Grafik batang komparasi ini mempertegas ketimpangan tersebut. Batang abu-abu menunjukkan batas atas daya tampung kita sebesar 100 slot. Batang kuning memperlihatkan jam normal yang menyisakan ruang. Namun, perhatikan batang merah di bawahnya. Volume jam sibuk telah melewati batas maksimal, yang memperlihatkan urgensi tinggi yang dilakukannya intervensi manajemen. Sebagai solusi berbasis intelligence, saya mengusulkan pengembangan dashboard monitoring real-time bagi pimpinan. Terdapat 3 fitur pemantauan utama yang diadopsi: in dan out, memantau langsung arus masuk keluar kendaraan secara aktual detik demi detik. Peak hours, sistem mendeteksi jam kritis secara otomatis berdasarkan akumulasi data historis harian. Availability, menampilkan sisa slot kosong secara live yang nantinya bisa diintegrasikan agar dapat diakses oleh pengguna jasa sebelum mereka tiba di lokasi. Kemudian kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi utama. Sebagai penutup, analisis bisnis intelligence membuktikan adanya defisit kronis sebesar 30% pada jam puncak pelayanan. Oleh karena itu, rekomendasi utama saya ajukan adalah melakukan ekspansi lahan fisik, yaitu penambahan 30 slot. Seluruh kajian dalam laporan ini disusun dengan mengacu pada pedoman standar industri dari Oracle, Microsoft Learn, dan IBM Corporation. Terbitan tahun 2024. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.